Ya, halo kembali lagi. Ketemu lagi sama saya. Eh, di sini sebenarnya lebih ke sesi curhat kali ya, pertama mau sendiri aja sih sebenarnya. Untuk melihat keadaan sekarang, di mana kayaknya emang lagi titik terendah sih. Nggak tahu apakah terendah apa, yang pasti rendah lah. Intinya sekarang tuh lagi ada di titik dimana pendapatan itu nggak sesuai dengan yang diinginkan dulu. Ya, lagi banyak hutang juga, ya kan. Oh, ya banyak lah yang harus ada pengeluaran segala macam, beberapa juga tersendat. Kalau dilihat ya dari oh, dari pengalaman sih, ini baru pertama kali sih ngerasain kayak gini. Dulu nggak sampai separah itu karena kan gaji dua digit juga dulu. Dua digit bisa sampai ya, walaupun di bawah 50 tapi tetap ada lah. Cuman sekarang lagi udah lagi dikit lah ya intinya, walaupun saya nggak kasih tahu berapa. Tapi beberapa hal yang saya pelajarin gitu loh. Dan ada beberapa kesalahan ketika yang saya lakukan terus dan akhirnya jadi di keadaan yang sekarang gitu. Yang pertama adalah permasalahan nggak ngupgrade ya, nggak ngupgrade skill ya. Terutama saya orang yang menganggap sertifikat itu nggak perlu. Ternyata ini jadi bumerang juga ya. Jadi karena saya terlalu ngikutin tech influencer ya, tech influencer bilang nggak perlu saya ikutin, padahal kenyataannya butuh banget kayak saya butuh banget, terutama di bidang DevOps gitu kan, karena saya mau pindah ke DevOps dari dulu nggak kesampaian. Dan terlalu banyak apa sih namanya, belajar yang nggak tahu arahnya kemana. Contoh kayak misalnya saya belajar Angular, saya belajar Flutter ya kan. Walaupun Flutter ada duit dari project gitu kan, cuman saya nggak begitu ada berapa dapat lah ya berapa uang, cuman nggak begitu fokus gitu kan. Dan project yang dari Flutter juga nggak banyak, ada 3 sih atau 4 gitulah ya. Ya dapat lah intinya. BAP-nya udah dapat dari Flutter, cuman saya pikir alangkah baiknya kalau misalnya itu dipakai buat belajar Odoo sih sekarang, ya kan, daripada Flutter lebih baik Odoo karena lebih sustain. Dan saya tuh dulu tuh vibe banget ya, ada apa keluar pelajarin, ada apa keluar pelajarin, ras keluar pelajarin, ya kan, Angular keluar pelajarin, di JavaScript ada Astro keluar pelajarin, ada Vue keluar pelajarin, ada React keluar pelajarin. Jadinya nggak dapet gitu loh, nggak mana-mana ya kulitnya aja sih. Jadi nggak begitu bagus sebenarnya. Dan itu yang menyebabkan saya ada di posisi sekarang sebenarnya. Dan kalau kalian lihat YouTube saya sebenarnya itu udah lama banget saya bikin ya. Cuman kalau kalian lihat tuh saya belajar semua kan. C++ saya pelajarin, C saya pelajarin, apa saya pelajarin. Untuk ya hobi doang sih. Hobis dah. Hati-hati ya, maksudnya ketika kalian jadi hobis, kalian ngikutin tech influencer, dia ngomong apa kalian pelajarin, dia ngomong apa kalian pelajarin, kalian nggak tahu nih ke depannya mau ngapain, mau dijual kah, mau buat pakai kerja kah, mau buat portofolio kah, mau bikin project kah. Kalau kalian nggak tahu ya nggak usah dipelajarin sebenarnya. Lebih baik kalian nggak mulai kalau misalnya kalian nggak butuh-butuh banget sih sebenarnya ya. Karena jujur pasti banyak kok yang kalian sebagai IT yang kalian kerjain, ya kan. Terus masalah lembur gini, saya tuh sering banget lembur. Cuman bodohnya adalah saya nggak pernah membuat sesuatu karena takut gagal. Jadi ada ide apa, proyek apa,
Sebenarnya kalau dulu saya kerjain kayak contohnya aja YouTube inilah. YouTube ini kalau misalnya saya konsisten sama disiplin mungkin udah gede kali. Cuman sekarang ya gimana? Karena terlalu banyak A B C D. Lihat kanan lihat kiri ya nggak kemana-mana jadinya. Terus apa namanya? Networking ya, saya jarang networking karena menganggap bahwa ya gue pinter gitu loh, nggak pernah bikin video nggak apa, jadi merasa bahwa egonya gede lah. Kita tahu lah programmer tuh egonya gede, itu yang bikin banyak programmer sekarang yang tumbang lah, termasuk salah satunya saya. Jadi apa namanya, kalau kalian baru jangan terlalu merasa pinter lah, saya tahu kalian pinter gitu. Cuman kalau misalnya jangan terlalu sombong lah, dan bisa ngukur diri lah. Jangan semuanya kalian ambil gitu. Karena kesalahan saya juga semuanya saya ambil ya. Misalnya ada project semuanya saya ambil, saya nggak mau delegasikan gitu misalnya. Apakah front end saya kasih ke siapa, back end saya kasih ke siapa. Kalau nggak kuat bagian mana yang bisa saya ambil, bagian mana yang saya nggak bisa. Lebih baik jadi project manager lah. Ngelihat luas gitu, ngelihat project itu dari keseluruhan gitu, dan nggak dari sisi programming juga gitu. Dan kalian juga harus bisa nempatin diri. Kalau misalnya kalian ada di posisi project manager, walaupun kalian backgroundnya jadi back end, jangan ikut-ikutan juga jadi back end. Mungkin kasih pandangan iya, jangan ngoding juga gitu. Maksudnya kalau di posisi project manager, kecuali emang lagi dibutuhkan gitu kan. Jadi pintar-pintar positioning lah, memposisikan kalian tuh di mana. Terus masalah timing. Dengan adanya AI ini kan sebenarnya kalau kita lihat yang bagus adalah mereka yang punya produk. Jadi mereka yang bisa project manager itu bisa bikin produk sendiri, bisa jual sendiri, nah itu bagus. Cuman kan untuk bikin produk itu kan kalian butuh effort, butuh duit, butuh, sebenarnya pengalaman saya punya sih. Cuma masalahnya untuk delegasikan ini ke A, ke B, ke C itu agak susah. Juga kalian butuh timing, jadi nggak bisa lama-lama sebenarnya kalau mau bikin apps ya. Tapi mau bikin apps pun kalian harus punya community, jadi otomatis misalnya kalian bikin YouTube atau kalian bikin yang beginilah, untuk bisa jadi community kalian yang pasti akan jadi user aplikasi kalian. Sekarang sistem bisnisnya kayak gitu ya kan. Sistem bisnisnya adalah dapetin pasar dulu baru bikin aplikasinya. Kalau dulu kan aplikasi dulu baru bikin pasarnya kan. Sekarang udah kebalikan. Dan timingnya adalah sekarang saya nggak akan terlalu fokus di coding ya, nggak akan terlalu fokus di jadi web developer gitu lah. Karena ya kalau kalian dengerin Timothy Ronald, dia bilang kan masalah kapal karam kan. Ini kapal kayu nih sebenarnya, untuk jadi programming itu kapal kayu. Badainya gede AI ini. AI ini badainya gede banget ya. Kalau kalian jadi programming ya bisa tenggelam sebenarnya kalau jadi web programmer doang kan. Mungkin nanti di komen ada yang bilang, ya kan saya nggak kena gitu kok, saya nggak kena layoff segala macem. Kan ada exception ya, jadi ada pengecualian. Kalau emang jago banget ya mungkin nggak kena, tapi kan yang standar kena juga gitu. Terus masalah apa namanya, untuk kedepannya ya, sebenarnya saya ngomong gini kan karena saya tahu lah, saya tahu mana yang programmer yang bakal berhasil, mana yang enggak gitu kan. Sebenarnya bisnis itu masalah timing ya kan, masalah positioning sama masalah timing. Posisi kamu benar, kamu orang yang benar di waktu yang benar. Sama coding juga gitu. Dulu yang jago cobol itu benar, karena dia di posisi benar ya duitnya gede. Dulu waktu React, kalau kalian ada di posisi yang benar
di tahun 2010 berapa ya, nggak salah ya, 2000, saya lupa deh, nggak salah 5 tahun lalu gitu, itu masih bisa lah. Flutter juga gitu kan. Cuman sekarang positioningnya adalah yang lagi naik itu adalah Roblox sih sebenarnya, saya lihat ya. Kenapa? Karena berhubungan dengan game development. Cuma kalau game development, kebetulan laptop saya yang satu tuh rusak gitu kan, laptop saya yang bagus itu rusak 2 kali gitu kan. Nah ini juga hal-hal yang kalian harus merasakan ketika kalian jadi programmer ya. Bisa aja laptop pribadi kalian rusak kayak colongan, kayak shit happens gitu kan, harus benerin, kayak harus ganti, kayak nggak semuanya tuh jalan smooth gitu, setidaknya harus ada investasi lah. Terus saya juga salah gara-gara nggak ini ya, nggak ngontrol pengeluaran dari investasi, jadinya kacau balau gitu kan. Atau kan ada pendapatan buat anak sekolah, ada pendapatan buat mobil, ada pendapatan buat rumah, ya kan. Ya compounding lah, belajar investasi itu penting sebenarnya. Saya selalu mikir karena saya pinter gitu kan, egonya gede gitu kan, mungkin saya bisa nih ngoding nih, nyari side job nih. Karena dulu saya juga pernah dapat side job yang sampai angkanya ya 2 digit lah, setengah lah, 50-an lah ya. Tapi itu ya sekali dapet, maunya mikirnya ke depan bakal dapat lagi, padahal enggak juga gitu. Ya pelajaran lah intinya. Nextnya ya ini pelajaran aja sih buat kalian yang masih mau di coding, ya semangat lah ya. Sekarang itu lebih ke produk ya, kalian punya produk, kalian punya networking, kalian bisa jual itu. Kalau saya sekarang fokusnya lebih ke mau pindah aja ke DevOps ya, saya lagi belajar AWS. Dan juga yang kedua backupannya adalah saya lagi mau bikin course masalah Roblox ya, sama belajar juga sama Roblox. Mudah-mudahan ke depannya nih bisa saya realisasikan dan ya berhasil. Ini juga buat diri saya sendiri ya, saya kan nggak mau nanti umur 40-an masih ngoding gitu kan. Karena ya yang pintar-pintar sebenarnya kalau kalian lihat ya, kayak Elon Musk itu udah nggak ngoding lagi sebenarnya, ya kan. Yang gede-gede itu ya kalian belajar coding. Coding itu akan terus berubah ya kan, akan makin lama makin susah, dan makin lama juga makin murah. Sorry itu saya, makin murah sekarang. Dulu 2 digit, sekarang tinggal 1 digit di beberapa tempat. Ya mungkin bisa 2 digit lagi. Terus kesalahan saya juga paycheck to paycheck, seharusnya bisa kayak jualan kayak atau apa, dimana kita dapat duit cukup, intinya fokusnya goalnya dapat duit cukup. Terus investasi, bikin sistem, investasi, bikin sistem, investasi, bikin sistem. Jangan takut gagal, karena ya semua juga gagal, ngoding juga gagal. Dulu saya takut banget tuh bikin gagal gede gitu kan. Ya kalau takut-takut tuh kejadiannya kayak gini ujung-ujungnya ada posisi di sini juga gitu kan. Ini juga reminder buat saya 10 tahun lagi, tolong nanti lihat video ini, jangan sampai ada di posisi yang sama, jangan sampai ngulangin kejadian 20 tahun lalu yang lama yang sama gitu kan, dimana belajar A, B, C, D, tapi ya buat hobi aja, hobis gitu loh. Belajar core engine tuh kemarin tuh gagal, itu investasi jelek. Kenapa dipelajarin saya juga nggak tahu, karena baca artikel ya kan, nggak lihat secara finansialnya bagus atau enggak ya kan. Masalah belajar Godot mungkin sekarang masih pertimbangan kita lihat ke depannya, karena emang Unity lagi ngaco ya kan. Cuman kalau misalnya untuk duit, lebih banyak belajar Unity. Terus untuk belajar Rust stop dulu ya,
belum ada kebutuhan ke situ, belajar Golang udah ya kan, karena emang lagi dibayar dari Golang. Untuk belajar JavaScript yang lain, Svelte stop, nggak usah dilanjutin. Belajar Android yang sekarang pakai apa namanya, composition itu nggak usah ya kan. Udah bagus Flutter, nggak usah juga belajar React Native, nggak usah. Lebih fokus ke project management aja, nggak usah gitu, nggak usah kebanyakan, bisa nggak usah palu gada juga gitu loh. Setidaknya ngerti lah, ketika baca coding ngerti, nggak usah sampai bikin yang kompleks, nggak usah. Kalau emang project kita sendiri, bikin project dulu itu saya beda-beda frameworknya, sekarang disatuin aja, nggak usah banyakan gaya ya. Karena dulu saya kebanyakan gaya, jadi kayak gini sekarang ya. Intinya itu. Terus apa namanya, fokus aja dulu sekarang untuk cari potensi, maksudnya cari teknologi mana yang udah ada potensinya, yang potensi cuan yang banyak, gimana caranya. Jadi saya akan fokus ke Roblox pertama, kedua adalah saya akan fokus ke AWS bagian DevOps. Oke. Paling itu aja ya, mungkin nanti kalau ada something lagi kita akan ngobrolin lagi ya. Itu aja dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Terakhir, oh ya, masalah kripto. Untuk kripto, saya juga udah belajar ya. Kripto saya belajar Ethereum ya kan. Kayaknya saya stop itu belajar Ethereum ya kan. Karena emang Ethereum lagi kurang. Sekarang udah lebih ke Solana, mungkin Solana lebih gede. NFT stop, gak usah belajar NFT karena use case-nya kecil, use case-nya dikit, dan ya dikit lah use case-nya. NFT-nya stop. Terus yang buat gamification pakai token itu stop, nggak usah banyak gaya, nggak usah. Pentingnya kalau di apa namanya, Bitcoin cuma smart contract kalau bisa pakai Solana, karena learning curve-nya untuk Ethereum terlalu gede, capek, dan itu juga biasanya yang mau hire Ethereum itu ya dia mau bayarnya pakai equity, nanti banyak kan scam, nggak usah. Mending buat sendiri, buat case sendiri. Kalau ada yang mau nge-hire buat smart contract, bayar di awal. Saya udah terlalu banyak di scam, habis ngapain. Nah, maksudnya nggak terlalu habis waktu, nggak dibayar, capek juga jadi ujung-ujungnya kan. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh kemana-mana, permasalahan duit itu fokusnya, masalah duit selesai, mungkin nanti masalah kesehatan nih saya akan kurusin juga badan, saya akan banyak olahraga setelah masalah duit kelar. Juga akan belajar bahasa juga, ada 4 bahasa yang saya mau pelajarin, 5 sih sebenarnya ya, ada 5 nanti ya. Intinya saya mau 6 bahasa sih sebenarnya, tapi kita pelajarin bahasanya setelah selesai ini, setelah olahraga bisa lah belajar bahasa gitu kan. Nanti apa namanya, enaknya di IT adalah yang kita pelajarin itu bisa kita pindahkan ke bahasa lain ya. Jadi kalau misalnya kita bisa pindahkan ke bahasa lain, kita bisa marketing untuk bahasa orang-orang yang pakai bahasa itu sih sebenarnya. Paling itu aja untuk masalah kripto. Kripto itu sebenarnya lebih bagusnya adalah kalian dapetin duit dari IT gede, ini dapetin dari IT, baru kalian taruh kripto. Kalau bisa Bitcoin aja, mungkin Bitcoin, Solana, Cardano, atau Monero, itu masih bagus. Kalau yang lain altcoin itu ya tanggung sendiri lah ya. Setidaknya yang paling aman adalah
ya Bitcoinnya sendiri. Paling itu aja dulu ya, kita ketemu di pertemuan selanjutnya.